Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi bisnis digital. Nah, di sini nanti seperti biasa, saya hanya akan membahas tentang poin-poinnya saja dan kalian harus tetap mencari referensi-referensi lain yang lebih up to date seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman kalau melihat gambar seperti ini, apa yang ada di pemikiran teman-teman? Di mana ada digital marketing, ada web design, ada application development, ada email, ada video, branding, sosial media, ada content marketing, seperti itu. Oke, pasti kalau teman-teman melihat gambar ini terlintas di pikirannya, oke, itu mungkin saja adalah bisnis digital ataupun jual beli secara online, kalau bahasa awamnya seperti itu ya. Nah, di mana ketika kita berbisnis digital, apapun bisnisnya, baik jasa ataupun dagang, kita memerlukan strategi agar tujuan dari perusahaan kita itu tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Baik penjualannya ataupun setidaknya, oh aku mau punya laba sekian di tahun ini, itu harus ada strategi tersendiri, gitu. Nah, untuk di pertemuan ini kita akan membahas lebih besar di strategi marketingnya, gitu. Untuk strategi bisnisnya sendiri, teman-teman sebenarnya juga sudah bisa mempelajari di mata kuliah yang lain, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pendekatan strategi bisnis digital. Di sini saya hanya menyampaikan 4 saja, tapi sebenarnya ada banyak ya, teman-teman bisa mencari sendiri. Di mana yang pertama ada mengidentifikasi peluang dan atau tantangan dalam berbisnis, di mana aset online dapat memberikan sebuah solusi, seperti itu. Kemudian ada lagi, mengidentifikasi kebutuhan yang tak terpenuhi dan menyesuaikan tujuan terdekat dari pelanggan, kemudian menyelaraskan dengan peluang bisnis. Nah, maka dari itu sebelum kita membangun sebuah bisnis itu, teman-teman alangkah lebih baiknya sebenarnya kita memang menganalisis kebutuhan pasar tersebut gitu. Apa kira-kira? Oh, kalau sekarang misalnya, anak kos kan udah dikit ya gitu. Kalau zaman dulu, berarti anak kos nih kayaknya lebih suka nih mie instan. Maka di situ dia pasang strategi gitu. Ada mie instan rasa soto, ada mie instan rasa bakso, kayak gitu. Kemudian mengembangkan visi tentang bagaimana aset online bisa memenuhi bisnis mereka dan kebutuhan pelanggan, tujuan, serta peluang dan juga tantangan. Dan yang keempat adalah memprioritaskan serangkaian inisiatif online. Di sini dalam arti publikasi ataupun optimasi mesin mencari yang dapat menyampaikan visi, gitu. Nah, dalam setiap tahap tersebut itu ada sejumlah teknik dan analisis yang nantinya dapat digunakan seperti itu. Nah, ketika kita menjalankan bisnis digital itu, kita harus pakai strategi dan strategi marketingnya itu harus jos dan anti mainstream. Seperti itu. Apa sih strategi yang jos dan anti mainstream itu? Ini sebenarnya kita bisa pakai website, email marketing, media sosial, atau online advertising alias iklan online ya. Ya kalau di website mungkin teman-teman kalau misalnya berjualan mie instan, kita itu harus menggunakan kata-kata yang memang gampang dicerna oleh sasaran kita. Kalau anak muda, ya gunakan kamu atau lo gue gitu yang anti mainstream sehingga pembaca ketika membaca website itu sangat tertarik. Kemudian email marketing ini biasanya di email kita itu kan ada advertising kayak gitu ya. Itu juga merupakan salah satu bentuk email marketing. Kemudian media sosial ini yang sekarang paling berpengaruh ketika strategi bisnis digital, terutama tentang marketingnya gitu. Contohnya TikTok gitu ya, sekarang gitu ownernya ataupun apapun anak buahnya itu sudah bisa memakai TikTok untuk apa namanya marketing gitu. Ada tulisannya, ada apa namanya, ada lagunya dan itu gratis. Kemudian online advertising.
Ini kita bisa pasang di website gitu ya, YouTube Ads atau apapun kayak gitu. Dan ini memang secara penelitian memang sangat-sangat cocok dipakai gitu dan selaras dengan perkembangan zaman saat ini. Apa sih sebenarnya kemudian manfaatnya itu? Bisa jadi membangun personal dan juga produk brandingnya. Karena kalau misalnya kita sering dengar kata-kata itu ya di iklan, di medsos ataupun di apapun, secara nggak langsung kita pasti, "Oh, itu ya." Bahkan kayak nama Aqua aja kita kadang menyebutkan air mineral yang lain dengan nama tersebut, kayak gitu. Kemudian yang kedua, menjangkau target pasar yang lebih luas, kayak gitu. Kalau dulu nggak ada marketing online misalnya, kalian produksi makanan lokal khas daerah kalian, mungkin pemasarannya nggak semulus saat ini gitu, harus dari mulut ke mulut ataupun harus dilakukan penjualan konsinyasi di mana gitu. Kalau sekarang kan lewat online, nggak punya toko, nggak punya apa, itu udah bisa gitu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ini lebih murah dan efektif gitu. Nah, sekarang ini adalah diskusi untuk teman-teman. Ini diskusinya bisa dilakukan setiap tim ataupun terserah pokoknya di kelas, tetapi menyampaikan pendapatnya tetap per individu, nanti disampaikan di forum yang ada di si Pejar yang Bu Asa sediakan. Gitu. Untuk due date-nya silakan dicek sendiri di si Pejar masing-masing. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. See you next week. Assalamualaikum.